pahlawan kita yuk. Tugu Pahlawan berdiri megah di jantung kota Surabaya. Dengan tinggi mencapai 41 meter, bentuk Tugu Pahlawan menyerupai paku terbalik yang melambangkan tekad dan semangat juang yang tertanam kuat di dalam diri bangsa Indonesia. Di sekitarnya terdapat patung pejuang, serta relief yang menggambarkan suasana pertempuran dahsyat yang terjadi pada masa itu. Monumen ini menjadi simbol perjuangan arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Monumen ini dibangun untuk mengenang peristiwa heroik 10 November tahun 45 saat rakyat Surabaya bangkit melawan pasukan sekutu yang ingin kembali menjajah tanah air. Tepat di bawah Tugu Pahlawan berdiri Museum 10 November yang menyimpan berbagai peninggalan sejarah penting, mulai dari foto-foto perjuangan, senjata api, surat kabar lama, hingga rekaman pidato Bung Tomo yang membakar semangat rakyat. Setiap sudut museum seolah mengajak kita kembali ke dalam masa penuh pengorbanan di mana semangat persatuan menjadi kekuatan utama bangsa ini. Dari hasil observasi kami, Tugu Pahlawan dan Museum 10 November bukan hanya tempat wisata sejarah, tetapi juga ruang edukasi dan refleksi. Setiap langkah di area Tugu Pahlawan mengingatkan kita bahwa semangat itu belum juga padam. Tapi, bagaimana pandangan orang-orang yang datang ke sini pada hari ini? Inilah hasil wawancara kami bersama para pengunjung yang turut berbagi pengalaman mereka. I am Alisa Neha George from PDB Inter. I'm Jonathan Lee and I'm from PDB Inter as well. We are from the faculty of FKH and we are from Malaysia. Nunuk Sulistiawati. Halo semua, nama aku Adinda Aulia Rahma. Aku di sini bantu kalian untuk menjawab beberapa pertanyaan. Kemudian di sini aku bertugas sebagai tour guide yang ada di Museum 10 November seperti itu. Anda pernah tahu belum sejarah 10 November sebelumnya? You guys already know about the history of this monument? Before coming here, not really, but after coming here, we get to see a lot of different stuff. Do you have anything to say? Yeah, I really like this place. I didn't know anything at first, but after coming here, I get to learn so much about the history of Indonesia. Kalau menurut kakak pribadi nih sebagai seorang tour guide, kira-kira setelah melihat pengunjung-pengunjung mengajak keliling seperti ini, menurut kakak apakah museum ini sangat membantu masyarakat untuk memahami perjuangan rakyat Surabaya pada tahun 1945 itu? Sangat membantu sekali karena museum ini kan ditujukan untuk dibangun untuk supaya orang-orang atau para pengunjung itu tahu runtutan peristiwa atau kronologi lengkap pertempuran 10 November. Jadi kita ada di masa proklamasi, ada pasca proklamasi, kemudian pasca pertempuran di zona ketiga dan juga pasca masa pembangunan Tugu Pahlawan. Jadi aku rasa di museum ini tuh sangat lengkap sekali dan kalian bisa mendapatkan informasi kalau kalian mau. Gimana kesannya setelah masuk ke sini? Apa aja yang udah dipelajari? Okay, that's about the impression when the both of you guys already came here and see all of the things here. My impression is that I think it's so beautiful and it's so nice that the government can create this and it's free as well, free entry. So it's so nice for locals and international people like us to come here and learn about the history, and it's such a beautiful place. Okay, and how about you? For me, it's the free entry as well because I think it's because we're wearing our monitor, and besides that, I think I really enjoy the props here and the stuff here that's like original and they're quite unique in their own terms, like some of the guns, those very historical things like the telephone itself, something like that. Nah, dari semua koleksi yang ada nih kak, dari melihat perjuangan anak muda di zaman itu, kira-kira apa ya kak perjuangan untuk anak muda zaman sekarang yang bisa dilakukan untuk membangkitkan nasionalisme ya? Ya, yang pertama kalian bisa belajar sejarah dulu guys gitu. Kalau kalian mau even jadi tour guide itu bisa mengajarkan sesuatu yang belum para pengunjung tahu. Jadi aku rasa apa yang aku lakukan ini simpelnya itu bisa bikin kalian tahu, bisa membuka mata kalian bahwa ada loh ilmu baru tentang sejarah. Jadi itu nantinya bisa kalian ajarkan ke teman mungkin atau ke orang-orang sekitar kalian. Jadi ilmunya itu bukan stuck di satu orang aja tapi bakal menyebar. Dan itu implementasi yang menurut aku penting banget. Di seluruh koleksi di Museum 10 November ini, bagian mana yang paling memberi kesan mendalam waktu itu? Yang paling berkesan banyak sih sebenarnya, terutama yang mengisahkan kisah-kisah zaman 10 November itu ya, itu yang paling perjuangannya itu termasuk kan
bisa disampaikan. Kebetulan saya ini guru. Jadi sedikitnya diceritakan. Sekian dari kelompok 1 PDB 26. Terima kasih dan sampai jumpa. O Indonesië, mijn geboorteland, het mooiste eiland waar de zon heet brandt. Het zoete fruit, de rijpe durian. Krontje. Kita udah effort loh kesini lagi. Iya, cuma kita doang kelompok yang 2 kali field study itu. Nggak usah itu. Males.